Halo, di sini saya akan menjelaskan soal dan menjelaskan cara pengerjaan linear programming dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Di sini kita mempunyai soal yaitu sebuah perusahaan Polmi menghasilkan dua produk pulpen dan pensil yang diproses membagi menjadi dua bagian yaitu perakitan dan finishing. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja dan finishing itu 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu pulpen diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam finishing. Sedangkan untuk pensil diperlukan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba masing-masing itu Rp80 dan Rp60. Berapa di sini soalnya itu berapa jumlah pulpen dan pensil yang optimal dihasilkan? Pertama, saya akan menjelaskan dengan metode grafik dahulu. Di metode grafik itu penting untuk kita membuat tabel seperti ini ya. Di mana itu ada proses yaitu perakitan, finishing dan labanya. Waktu yang diperlukan per unit, yaitu unit tadi pulpen dan pensil. Di sini kita ibaratkan pulpen itu X dan pensil itu Y. Nah, tadi pulpen itu untuk perakitan itu membutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Begitu juga untuk pensil 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Dengan total jam 60 dan 48. Dalam metode grafik ini, kita sangat penting untuk kita mengetahui fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuan dari ini yaitu yang mencari maksimal laba. Kita ibaratkan aja 80X tambah 60Y. Nah, di sini mempunyai fungsi kendala, yaitu kendala pertama 4X tambah 2Y kurang atau sama dengan 60. Yang kedua itu 2X tambah 4Y kurang sama dengan dari 48. Yang ketiga X dan Y itu harus lebih atau sama dengan dari 0. Kita akan mengerjakan fungsi kendala yang pertama, yaitu 4X tambah 2Y kurang atau sama dengan 60. Di sini kita permudah aja, jadi 4X tambah 2Y sama dengan 60. Jadi kita misalkan X sama dengan 0. Jadi 2Y itu 60. Y-nya itu sama dengan 30. Jadi titik X, Y itu 0, 30. Jadi kita misalkan juga Y-nya itu 0. Jadi 4X sama dengan 60. X-nya itu 15. Sorry, di sini tipe ya. Harusnya di sini X. Ya, X-nya itu 15. Jadi titiknya itu 15, 0. Untuk fungsi kendala kedua, yaitu tadi 2X tambah 4Y ya. 2X tambah 4Y itu kurang atau sama dengan 48. Jadi kita permudah aja 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kita misalkan juga 4X sama dengan 0. Jadi 4Y itu 48, sama dengan 48. Y itu sama dengan 12. Kita misalkan juga Y itu 0. Berarti 2X sama dengan 48. X-nya itu sama dengan 24. So, di sini tipe juga X sama dengan 24. Jadi titiknya itu X-nya itu 24, 0. Tadi itu titiknya itu 0, 12. Itu sangat penting karena kita akan menggambarnya di grafik. Jadi jangan salah. Ini grafiknya. Maaf karena saya menggambar pakai tangan. Saya tidak pandai menggambar di sini. Kita lihat tadi itu 12 di Y. Pertama itu 30 ya. Ya, pertama itu tadi 30. Kita tarik aja titik 30 dan X-nya itu tadi 15. Lalu kita tarik garis. Ini adalah garis yang kendala pertama. Yang fungsi kendala kedua itu Y-nya itu 12. Lalu X-nya itu 24. Kita tarik aja garis. Ini adalah fungsi kendala kedua. Jadi kita taruh titik-titik, yaitu titik A, titik B, titik Y, dan titik D. Di sini titik A itu 00, titik B itu 12, 012, titik C itu kita tahu, titik D itu 15, 0. Nah, kita akan mencari titik C dengan melalui cara eliminasi. Eliminasi sub, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 60, dan 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kita akan eliminasi substitusi namanya, yaitu menyamakan si X-nya tadi. Dapatlah ini dikalikan jadi 96 dikurangkan menjadi min 6Y sama dengan min 36. Y-nya itu sama dengan 6. Kita sudah dapat Y, sekarang kita akan mencari X-nya. 2X tambah 4Y itu 48. Nah, jadi 2X tambah 4 kali 6 sama dengan 48. Si 24-nya itu dipindahkan ke kanan. Dapat 2X sama dengan 24. X-nya itu sama dengan 12. Itu
Kita udah dapat di sini ya. Jadi titik C itu 12,6. Kita tinggal buat aja titik uji faktor tujuannya itu yaitu tadi 80x tambah 60y. Nah, di sini titik A itu tidak ada ya. Jadi 00. Jadi hasilnya 0. B itu tadi 12, Y-nya jadi 60 kali 12 720 masih. Untuk titik C itu X-nya itu 12,6 mempunyai laba 1320 dan titik D itu 15,0. 80 kali 15 itu cuma 1200. Jadi titik tertinggi itu dimiliki oleh titik C. Jadi jumlah optimal pulpen dan pensil yang dihasilkan adalah 12 pulpen dan 6 pensil dengan laba sebesar Rp1320. Untuk metode yang kedua, kita tinggal buat aja fungsi tujuan dan batas-batasannya. Sama seperti tadi, cobanya di sini agak dibedakan dikit. Di sini fungsi tujuan itu kita sebutkan aja max z sama dengan 80x tambah 60y. Serta batas-batasannya. Pertama, kita akan mengubah fungsi tujuan agar variabel yang nilainya belum diketahui berada sebelah kiri tanda sama dengan. Jadi X sama Y ini adalah variabel yang tidak kita ketahui nilainya, kita akan taruh Y sebelah kiri. Jadi max Z kurang 80X kurang 60Y sama dengan 0. Jadi begitu. Lalu kita pergi ke langkah kedua, yaitu mengubah batas-batasan tadi yang mempunyai nilai kurang atau sama dengan itu menjadi sama dengan metode select variable. Nah, metode select variable ini kita akan memberikan S1 dan S2-nya. Contoh, 4x tambah 2y itu. Karena agar kita mengubah ini menjadi sama dengan, kita tambahkan S1. Jadi 4x tambah 2y tambah S1 sama dengan 60. Dan selanjutnya, kita akan beri juga di batas-batasan ketiga, X, Y, S1, S2 itu lebih besar atau sama dengan dari 0. Langkah ketiga, kita akan mengubah persamaan tadi menjadi bentuk tabel. Jadi tabel VD ini variabel dasar, yaitu Z, S1, S2. Lalu NK ini nilai kanan. Kita implementasikan persamaan tadi menjadi bentuk tabel. Lalu langkah keempat, yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci itu digunakan untuk mengubah atau memperbaiki tabel agar bisa memperoleh pecahan optimal. Cara memilihnya itu tinggal melihat nilai minus terbesar di Z-nya. Nah, di Z ini nilai terbesar itu minusnya min 80. Jadi kita tarik di kolom X ini adalah kolom kunci. Langkah kelima itu memilih baris kunci. Baris kunci ini juga perlu untuk mengubah atau mengadakan perbaikan. Cara mencarinya itu nilai NK terkecil itu hasilnya itu harus kecil dengan cara NK per kolom kunci. NK per kolom kunci. Jadi contohnya 60 per 4 sama dengan 15 kan. 48 per 2 itu 24. Jadi lebih kecil yang ini. Nah, persilangan antara kolom kunci dan baris kunci itu disebut pivot. Pivotnya di sini 4. Langkah ke-6 yaitu mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci tadi yaitu S1 kita taruh di sini. Kita akan bagikan dengan pivot. Pivotnya itu tadi 4, jadi kita bagikan. Sehingga menghasilkan nilai seperti ini. 0, 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Karena ini sudah berubah, kita kasih aja nilainya menjadi variabelnya menjadi X. Lalu langkah ketujuh yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci tadi. Baris kunci itu adalah S1, yang kita ubah berarti yang Z dan S2-nya. Di sini mempunyai rumus yaitu nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Nanti contohnya di sini Z min 80 itu ini nilai koefisiennya. Nilai koefisien kolom kuncinya. Di sini min 80. Jadi caranya itu yaitu nilai lama 1 dikurang 0 dikali min 80 dan seterusnya. Yang hingga hasilnya itu nilai baris baru itu 1, 0, min 20, 20, 0, dan 1200. Ini adalah nilai baris baru oleh si Z. Sama dengan S2 kita ubah dengan rumus yang sama menghasilkan nilai baris barunya itu 0, 0, 3, min 1/2, 1, dan 18.
Di sini kita buat aja tabel dengan nilai baris barunya itu. Kita implementasikan dan hasilnya begini. Jika terdapat di baris Z terdapat nilai minus, berarti kita masih gagal ya. Kita akan mengulang dari langkah keempat. Nah, di langkah keempat ini kita tentukan lagi kolom kuncinya. Karena cuman di baris Z ini min 20 yang terbesar, minusnya ya kita buat aja kolom kuncinya itu di kolom Y. Lalu menentukan baris kuncinya. Di sini kita lihat juga 15 dibagi 1/2 itu 30. 18 bagi 3 itu ya lebih kecil lah. Jadi kita taruh aja nilai baris kuncinya itu di S2 dengan pivotnya itu 3. Lalu langkah ke-6 mengubah nilai baris kunci. Kita ubah nilai baris kunci ini dengan pivot tadi. Kita bagikan dengan pivot. Jadi 003 min 1/2 1/18 itu kita bagikan dengan 3. Sehingga hasilnya itu 001 min 1/6 1/3 dan 6. Karena ini sudah berubah, kita ubah aja namanya menjadi Y. Lalu kita beralih lagi ke langkah 7, yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci tadi, yaitu ada Z dan X. Di Z itu nilai koefisien ini min 20 ya. Jadi dengan rumus yang sama kita akan kerjakan dan hasilnya itu begini. 1 min 13 1/3, 0 16 2/3, 6 2/3 dan 13 20. Kita akan juga ubah X, nilai koefisiennya tadi 1/2 ya. Kita ubah dengan rumus yang sama, hasilnya begini. Lalu kita implementasikan perubahan tadi ke tabel yang baris baru. Jadi tabel baris baru ini kita inputlah ke tabel ini perubahan-perubahan yang telah kita kerjakan tadi. Hasilnya begini. Nah, maaf, ini typo ya. Ini typo. Nah, sorry typo ya. Karena tidak ada lagi yang harus kita bagi apa? Karena tidak ada lagi nilai negatif, maka kita akan selesaikan dan kita akan lihat apakah ini benar dengan cara melakukan persamaan fungsi tujuan maksimal Z tadi, yaitu 80x tambah 60y. Kita taruh aja 80x, x-nya itu 12, tambah 60y, y-nya itu 6. Dan kita kerjakan di sini hasilnya sama dengan 1320, pas ya. Jadi jumlah optimal pulpen dan pensil yang dihasilkan 12 pulpen dan 6 pensil dengan laba yaitu 1320. Sekian penjelasannya. Jika ada yang kata-kata yang kurang, tolong maafkan karena saya bukan nabi. Sekian, terima kasih.